Biasanya ya semalaman atau mungkin sehari bisa langsung pulang. Bisa langsung pulang. Jadi varises ini tidak hanya Hmm. dikeluhkan nyeri, pegel, kemudian pembuluh darahnya melebar, nongol, kelihatan. Lambat laun apabila ditangani dengan baik, dia akan berubah menjadi kakinya bengkak. Kemudian merahnya berubah jadi kecoklatan. Lambat laun kalau nggak ditangani bisa timbul luka yang nggak sembuh-sembuh atau lupus vena seperti itu. Ya, halo Sobat Sentra, selamat datang di podcast Sentra Stage, ruang ngobrol yang santai tapi bermakna seputar dunia kesehatan. Dan pada episode kali ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin sering dianggap sepele begitu bagi sebagian orang atau masyarakat, tapi sebenarnya bisa berdampak serius jikalau permasalahan ini tidak ditangani dengan tepat, yaitu varises. Ya, pasti Sobat Sentra sudah tahu. Nah, berbicara varises ini ternyata tidak hanya berkaitan juga dengan penampilan secara estetik, ya, tetapi juga berhubungan dengan fungsi pembuluh darah dan juga kualitas hidup penderitanya. Dan pada saat ini dunia medis telah menghadirkan metode penanganan varises yang sudah cukup canggih, yang bisa dikatakan modern, minimal invasif, dan juga waktu pemulihannya bisa lebih cepat, yaitu tindakannya EVLA, EVLA, atau disebut dengan endovenous laser ablation. Untuk itu, untuk ngomongin ini, saya tentu saja tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh bintang tamu kita, narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Dr. Jihan Lukmanul Hakim, spesialis bedah toraks kardiovaskular dari Sentra Medica Hospital Cisalak. Assalamualaikum, apa kabar dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang nih bisa ngobrol nih sama expertnya nih. Asik. Amin, amin. Amin. Baik dok, topiknya kita adalah mengenai tindakan EVLA. Mungkin ya bagi kita sebagai tenaga medis atau dokter sudah cukup paham lah ya dok ya. Tapi kalau mungkin orang awam nih masih barang apa ini EVLA ini dok ya, atau EVLA ini dok. Mungkin dokter bisa jelaskan dok. Jadi EVLA ini adalah suatu tata cara atau metode menangani kasus daripada pembuluh darah yang vena yang melebar yang kita sering ketahui CVI atau varises, yaitu dengan jalan mengablasi atau menghentikan aliran darah di vena yang bermasalah tersebut gitu dokter. Jadi mengatasi vena yang melebar, Bermasalah. yang melebar. bermasalah. Oke, nah kalau begitu dok, mengapa varises ini menjadi perhatian bagi tenaga medis bukan hanya sebagai masalah estetika semata begitu dok? Apa urgensinya, apa pentingnya? Jadi jangan sepelekan varises ini. Pada kasus awal mungkin hanya terasa seperti pengeluhan pegel di kaki. Kita bicara varises di kaki ya. Kemudian ada nyeri, hilang timbul pada saat mau tidur, nyerinya kok bertambah berat. Kemudian timbul pembuluh darah yang melebar, terutama di kaki. Kok nongol-nongol pembuluh darahnya. Jadi mungkin orang anggap estetika, padahal tidak hanya estetika. Orang kalau udah timbul keluhan, timbul gejala, harusnya waspada, ada masalah apa nih, kan gitu. Kok pembuluh darah yang melebar, keluhannya nyeri di kaki, pegel, harusnya lebih aware pada diri kita. Jadi jangan sepelekan. Siapa tahu itu varises. Dok, ini mungkin bagi orang awam, kita lihat ada yang udah varisesnya udah parah banget ya, tapi dia masih baik-baik aja, masih bisa beraktivitas, masih bisa jalan, masih bisa apapun. Tapi kalau misalkan dibiarkan lama nggak diurusin, apakah fatal akibatnya dok? Jadi varises ini tidak hanya dikeluhkan nyeri, pegel, kemudian pembuluh darahnya melebar, nongol, kelihatan. Lambat laun apabila ditangani dengan baik, dia akan berubah menjadi kakinya bengkak. Kemudian merahnya berubah jadi kecoklatan. Lambat laun kalau nggak ditangani bisa timbul luka yang nggak sembuh-sembuh atau lupus vena seperti itu. Jadi penyebab varises itu sebenarnya cuman karena venanya yang melebar atau apa dok? Jadi memang penyebab daripada varises ini secara genetically bisa dari bayi, kongenital bisa. Yang kedua primary, yaitu karena pola hidup kita. Berdiri lama, kerjanya berdiri terus-terusan. Jadi itu diulang-ulang setiap hari seperti itu. Akibatnya apa? Lambat laun kakinya akan membengkak, pegel, nyeri seperti itu. Kemudian yang sendiri bisa karena trauma, bisa dengan kecelakaan, kemudian atau dengan operasi sebelumnya atau tindakan-tindakan medis sebelumnya mengakibatkan terjadinya reflux atau penyumbatan pada vena, terutama di kaki ya, seperti itu.
Oke, dok, kita kalau lihat varises ini kebanyakan pada orang yang sudah usia lanjut ya. Tapi apakah varises ini bisa terjadi pada orang usia muda, usia produktif, bahkan anak-anak? Bisa nggak sih, dok? Bisa, tadi makanya Bisa. sebutnya secara genetik, kalau Oke. congenital pun bisa. Kemudian secara primary pola hidup ya. Aha. Pola hidup, banyak kan anak muda sekarang kalau olahraga langsung olahraga tanpa ada pemanasan, Oh, tanpa oke. ada peregangan. Seperti itu bisa mengakibatkan varises juga. Wah, Kemudian overweight ya, obesitas, kemudian berat badan yang berlebih itu juga bisa mengakibatkan varises. Jadi tidak hanya pada lansia atau manula, justru karena pola hidup yang ya nggak benar ya pada usia-usia muda ini ya biasanya sudah mulai muncul terjadinya varises. jadi penting buat yang suka olahraga ya, dok. Betul. Pemanasan itu penting. Penting sekali. Wah, ternyata dengan tanpa pemanasan bisa menyebabkan varises ya, dok. Ya, Terutama kan sekarang lagi hype lari ya, dok. betul. Maraton, Betul. 5K, 10K. Ya, Jadi kalau mau maraton seperti itu atau lari juga harus warming up ya, pemanasan, dok. warming up. Segala sesuatu ada ilmunya. Oh, olahraga harus warming up. Ya, warming up, panasan dulu. Oke, Setelah olahraga inti, oh nanti peregangan seperti itu. oke. Dok, Ya, ini berkaitan dengan pemanasan, terutama mungkin mau lari ya, dok. ya. Pemanasnya dalam bentuk seperti apa sih, dok? Supaya mungkin kakinya nanti nggak ada varisesnya, seperti apa, dok, Ya, bentuk pemanasan? insya Allah sih di YouTube itu udah banyak ya. Heeh, Bisa dilihat gimana mau pemanasannya heeh, seperti apa. Ya silahkan dibuka aja. heeh, heeh. Ya, yang jelas sebelum olahraga inti ada pemanasan dan setelah olahraga inti ada peregangan, Oke, kemudian berapa menit, dok, pendinginan. idealnya pemanasan itu? Bisa 15 menitan ya, sampai 30 menit boleh. Oke, oke, oke. Jadi nggak boleh disepelekan yang namanya Sepelekan. pemanasan ini ya, dok. Baik. Nah, gejalanya, dok, sendiri, gejala awal yang dirasakan apa sih, dok, varises itu? Ya, pertama pain ya, nyeri, Nyeri. pegel. Awalnya seperti itu. Belum ada tanda-tanda mungkin Hmm, nongol pembuluh darahnya kelihatan, belum ada tanda-tanda pembengkakan, belum ada tanda-tanda luka seperti itu. Tahu-tahu nyeri, pegel. Ini kok setiap aktivitas berat, sorenya kok pegel, habis aktivitas berat kok pegel, nyeri, terasa berat. Nah, kita perlu curigai ada varises enggak? Seperti itu. oke, oke, oke. Jadi kalau udah mulai terasa pegal ya, apalagi mungkin yang bekerja kebanyakan berdiri ya, dok. Betul. Seperti mungkin apa teman-teman kita kerja di toko, di supermarket kan kebanyakan berdiri terus tuh. Betul. Nah, kalau kebanyakan berdiri, mereka kapan nih, dok, bisa? Kan susah duduknya ya. Apa yang harus mereka lakukan kalau berdiri lama tuh, dok? Ya, Pencegahannya. pencegahannya yaitu ada peregangan sebetulnya Oh, ya. Ya, peregangan. ada teknik-teknik ketika kita kerjanya berdiri ya gimana kita berdiri bisa jalan sedikit ya, tiap 15 menit nggak hanya berdiri aja, jalan ke sana ke Ada sini. ini ya, Ya, ada eh, aktivitas. Artinya apa? aktivitas. Kaki itu sebetulnya vena itu sebagai jantung kedua karena kita memompa darah yang dari bawah itu ke atas ke jantung. Jadi ada aktivitas lah, jangan diem aja ya, jalan dikit, kemudian dikeregangkan ototnya, bisa apa ya, Jinjit. jinjit-jinjit kayak gitu, ada kok teknik-tekniknya untuk mengatasi bagi mereka yang bekerja berdiri ya, otomatis apalagi yang mereka yang suka pakai high Nah, itu heel cewek-cewek seperti nih itu, ya. monggo nggak ada masalah, tapi bagi dengan olahraga kan gitu. Bagi mereka yang obesitas overweight kurangi berat badan seperti itu. Oke, oke. Kirain yang obesitas pakai high heels ya. Jangan ya, dok. Ya. Imbangi dengan olahraga. Imbangi dengan olahraga. Ya kerja nggak ada masalah, tapi kan ada siasatnya ya, ada tekniknya, Bisa disiasati. inisiatif seperti itu. Oke, baik. Kita masuk ke tindakannya, dok, ya. Mm-mm. Sebenarnya seperti apa sih, dok, prinsip kerja daripada endovenous laser ablation ini atau Ya, EVLA, dok? intinya pembuluh darah vena yang melebar ini kita hentikan aliran darahnya dengan cara kalau laser ya dengan gunakan panasnya laser ini, pembuluh darah itu akan menyempit. Ketika pembuluh darah menyempit sudah nggak ada aliran, udah tidak ada reflux sehingga Hmm. keluhan nyeri tadi menghilang, kemudian bengkaknya juga menghilang, pembuluh darah yang selama ini teralir di pembuluh darah yang melebar juga akan mengecil. Hmm. Lambat laun kalau ada luka ya kita harapkan lukanya sembuh. Oke. Nah, kalau alurnya sendiri, dok, orang yang ingin atau mau dilakukan tindakan EVLA, tahapannya seperti apa, dok? Awalnya dari konsultasi dulu, setelah itu dia harus ngapain-ngapain? Ya, setelah ketemu kita sebagai Ya. ahli bedah torak kardiak vaskular yang concern di bidang vaskular endovaskuler, nanti kita akan komunikasi dulu, kita anamnesa, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik seperti biasa kita lakukan. Oh, kelihatan ada pembuluh darah yang melebar, yang nongol, kemudian kok ada temuan kaki bengkak, edema, kemudian
ada perubahan warna dari kulit jadi kecoklatan, kok ada luka, lah kita patut curiga ke arah sana. Di samping ada anamnesa tadi, ada pegel, ada nyeri seperti itu. Kemudian dengan pemeriksaan, kita lanjutkan fisik, lanjutkan menunjang ya, misalkan USG Doppler, nanti dilihat venanya ada reflux tidak, ada sumbatan tidak. Terutama yang kita patut curigai ada DVT tidak, karena nanti penanganannya juga akan berbeda. Apa itu dok DVT? Deep vein thrombus, jadi pembekuan darah pada vena dalam. Ini ya tindakannya bukan EFLA, tapi yang lain. Tapi kalau benar-benar ada reflux, ada sumbatan sehingga terjadi pembekakan dari vena, terutama vena rasa vena magna. Karena vena di kaki itu ada dua, ada vena dalam, ada vena superficial. Yang jadi masalah di sini adalah pelebaran daripada vena superficial. Kalau ada perlebaran, ada reflux, ada sumbatan di situ, ya udah tindakannya tadi EFLA. Oke. Ada nggak dok misalkan semacam pantangan, wah ini jangan dulu dilakukan ya Pak selama akan mengikuti tindakan EFLA ini, ada nggak anjuran-anjuran begitu dok? Anjuran sih seperti biasa aja, yang normal. Tidak ada kontraindikasi yang harus nggak beli silakan sih, nggak ada masalah. Iya, yang jelas selama nanti kayak menunggu tindakan dan sebagainya, ada angka baiknya tadi. Pertama, kurangi berat badan. Kedua, kalau mau istirahat, angkat kaki ya sebelum tidur, terutama 15 sampai 30 menit. Kemudian ya kalau bisa jangan berdiri lama. Kalau ada tadi disiasati ada peregangan otot atau duduk, sebentar-bentar duduk, tidak ada masalah. Itu yang kita kerjakan, kita edukasikan ke pasien. Oke. Nah, untuk durasinya sendiri dok, sebenarnya tindakan EFLA ini pengerjaannya berapa lama dan apakah pasien perlu rawat inap dulu atau setelahnya ada rawat inap atau bagaimana? Jadi biasanya kalau kita siapkan dengan settingan anestesi spinal, biasanya kita rawatkan dulu, kita evaluasi ada demam tidak, ada penyakit-penyakit lain tidak, yang itu yang harus kita singkirkan dulu. Kalau ada ditangani dulu, kemudian kita kan menggunakan di sini anestesi spinal ya, dibius dengan di bagian belakang di sini seperti orang melahirkan. Itu nanti di blok di situ sehingga nanti pengerjaannya itu sekitar ya 1 jaman untuk 1 kaki biasanya seperti itu. Karena sebelum kita lakukan EFLA, pembuluh darah yang vena tadi kita selimuti atau baluti dulu dengan cairan pendingin. Biar nanti selama pelaksanaan atau EFLA tadi tidak membakar jaringan sekitar. Tidak ada bisa mencegah terjadinya luka bakar di jaringan sekitar dengan cara dikasih cairan yang menyeliputi pembuluh darah vena tadi. Oke. Nah setelah tindakan dok, apakah perlu rawat inap pasiennya atau bagaimana? Kita tunggu dari efek anestesinya tadi reda, menghilang. Biasanya ya semalaman atau mungkin sehari bisa langsung pulang. Bisa langsung pulang. Berarti pemulihannya seperti apa dok? Bagaimana? Ya pemulihan sampai hilang efek anestesinya, kemudian kita bantu evaluasi jalannya gimana, ada masalah tidak. Tentu saja kan kita evaluasi ya setelah kita tindakan, setelah tidak ada keluhan, tidak ada pemberat ataupun komorbid yang muncul, ya sudah kita bolehkan untuk pulang. Untuk pulang. Berarti pemulihan bisa relatif lebih cepat. Lebih cepat. Oke, kalau begitu dok, setelah tindakan EFLA kapan nih pasien bisa, wah udah bisa kerja lagi, udah bisa aktivitas lagi, kira-kira? Langsung bisa kerja, nggak ada masalah. Langsung bisa kerja, luar biasa. Hebatnya EFLA itu karena masa penyembuhannya cepat, sehingga pasien bisa aktivitas. Di luar negeri kadang juga langsung aja kerja habis EFLA, habis tindakan ablasi seperti itu. Oke. Nah, berbicara soal efektivitas EFLA ini sendiri dok, mungkin seberapa besar dia memberikan dampak terhadap jangka panjang, nanti nggak akan kambuh lagi atau seperti apa begitu dok? Bila EFLA itu berhasil, bisa angka efektivitasnya 95-88% itu bisa berhasil. Dia tidak kembali kebuka lagi atau kembali kambuh lagi, karena yang sudah kebakar sudah, dia kan sudah menyempit ya, nggak akan kebuka lagi. Oke, berarti hampir 100% ini benar-benar sangat efektif ya dok? Oke, nggak ada keluhan lagi nanti jangka panjang atau kedepannya udah bebas keluhan atau bagaimana dok? Jadi apabila kita kerjakan dengan baik, dengan benar, keluhan-keluhan yang muncul insya Allah tidak terjadi. Selihan kalau memang pemberian cairan pendingin tadi kurang atau tidak maksimal, bisa timbul luka bakar itu tadi, sensasi nyeri, sensasi ada timbul luka kok seperti kayak luka bakar ya, kayak gitu bisa terjadi. Tapi apabila kita kerjakan dengan baik, setelah kita kasih cairan pendingin tadi, kita evaluasi sudah benar-benar menyeliputi pembuluh darah, baru kita kerjakan, insya Allah komplikasi itu tidak terjadi.
Kemudian apabila masih ada operasi setelah tindakan EFLA, ada sensasi nyeri, kemudian kesemutan, kemudian baal, itu fase inflamasi. Insya Allah kita kasih obat antiinflamasi, kemudian insya Allah bisa menghilang. Oke. Nih, ini mungkin ada pertanyaan begini dok. Setelah di EFLA dilakukan tindakan, varisesnya bisa muncul lagi nggak sih dok? Ada kemungkinan nggak seperti itu? Nanti kalau dia nggak menjaga berat badan, dia banyak berdiri lagi, bisa nggak dia muncul lagi kira-kira dok? Kalau sudah dilakukan tindakan EFLA, tadi 98% efektivitasnya Iya. sudah bisa Iya. berhasil, tidak akan muncul lagi tadi reflux atau varises di vena tersebut. Jadi nggak perlu khawatir ya dok, Ya. sudah benar-benar efektif hampir 100%. Kalau begitu dok, siapa saja yang paling dianjurkan untuk ini? Kayaknya udah solusinya udah paling benar, paling tepat EFLA aja deh. Siapa saja sih dok mereka itu? Tadi kita harus buktikan dulu dari anamnesa, dari pemeriksaan. Kalau udah terbukti memang ada varisesnya, ya kita tawarkan solusi yang terbaik dan minimal invasif untuk saat ini adalah dengan EFLA. Meskipun itu varisesnya masih ringan, boleh dok di EFLA? Kalau sudah ada timbul keluhan, kerjakan aja. Daripada nanti nunggu. Sebetulnya bisa kalau kita mau konservatif dulu pakai stocking varises Ya, dulu. stocking varises. Bagi mereka yang mungkin takut operasi, silahkan, tidak ada masalah. Tapi tidak menyembuhkan. Itu Ini cuma hanya mencegah sementara ya. perburukan. Kita menghambat progresivitasnya saja, tidak mengobati. Untuk konsumsi obat-obatan tertentu gimana dok? Analgetik saja. Ya seperti itu. Kemudian dia dibantu dengan stopping kompresi, boleh bagi mereka yang takut operasi, silahkan gitu. Salah satu solusinya ya dengan konservatif dengan memakai stocking varises. Iya, baik. Nah, kalau begitu dok, apa nih pesannya dokter Jihan ke masyarakat yang mungkin sudah punya gejala nih? Wah ini jangan varises, apalagi ditambah dengan faktor apa tadi predisposisi dia gemuk, kerjanya banyak berdiri, tapi dia masih takut nih buat periksa. Apa nih pesan-pesan dokter gitu? Jangan takut untuk periksa ke dokter. Kita buktikan dulu. Siapa tahu bukan varises atau yang lain. Oh, oke. Jadi kita harus paling tidak beranikan diri untuk konsultasi. Nanti kita bicara dulu, kita periksa dulu, kita buktikan bahwa ini varises atau bukan. Kalaupun nanti masih ringan, bisa kok masih menggunakan stocking varises tadi. Kemudian ubah pola hidupnya, turunkan berat badan, aktivitasnya yang berdiri lama disiasati dengan peregangan otot, olahraga rutin, kemudian mengubah ya pola hidup sehat, ya olahraga rutin. Itu aja sih sebetulnya. Jangan takut untuk periksa. Jangan takut. Jadi sekali lagi EFLA itu sama sekali cepat pengerjaannya dok? Cepat. Relatif cepat, 1 jam, pemulihan juga bisa lebih cepat, pasien bisa cepat beraktivitas juga, dan tadi 95-98%. Iya, ya, efektivitasnya baik. Paling terakhir dokter, mungkin ada yang mau konsultasi nih sama dokter Jihan. Kira-kira pengen tahu dokter prakteknya dari apa, jam berapa di Sentra Medika Cisalak dok? Saya di Sentra Medika Cisalak dari praktek di hari Kamis dan Sabtu jam 8 sampai jam 10. Oke, Kamis dan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 10. Baik. Tuh sudah disampaikan oleh Dokter Jihan. Sukses terus Dokter Jihan ya. Insya Allah ini bisa bermanfaat dok buat Sobat Sentra atau masyarakat yang mungkin punya keluhan varises, sudah punya gejala-gejala yang disebutkan oleh Dokter Jihan tadi. Baik, jangan lupa Sobat Sentra sebelum kita akhiri tetap follow ya akun Instagram Sentra Medical Hospital Group ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Like, comment, and share ya berbagai video-video edukasi kesehatan dari akun podcast Sentra Medical Hospital Group. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.